Dan pas kijangnya datang, orangnya siap nambak, saya dorong pemburunya. Waktu itu urusannya jadi heboh, saya dorong, saya langsung lari. Ya, repot juga sampai ke polisi dan lain sebagainya. Setelah 2 tahun tidak bisa ke Eropa karena Covid, saya balik ke Prancis untuk 2 minggu, khususnya untuk ketemu para donator-donator yayasan. Tapi sebelumnya saya mampir ke Prancis Selatan untuk ketemu ibu saya yang saya akan perkenalkan ke kalian. Tapi pagi ini saya keluar dari rumah karena saya mau ke kampung kecil di sebelah namanya Seyong untuk beli roti buat ibu saya. Ini ibu saya, jadi sudah 2 tahun nggak ketemu. Aku senang banget bisa ada di sini beberapa hari. Bisa bahasa Indonesia juga. Bisa parler Indonesia. Lupa bahasa. Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di Prancis, tapi dalam bahasa Indonesia. Jadi hari ini saya akan ke hutan yang selalu saya datangin waktu saya kecil. Rumah saya zaman dulu, waktu saya kecil, tidak jauh dari sini. Nanti saya coba ke sana, tapi saya tidak tahu apakah ada orang lain yang tinggal di situ sekarang. Saya akan coba. Tapi untuk hari ini, khususnya kita akan masuk hutan, di mana dari dulu saya dulu waktu yang bukan di kebun binatang, saya menghabiskan waktu saya di hutan ini. Jadi ini baru mau masuk kan, jadi ada yang agak luas seperti ini, di mana kadang ada sapi dan masuk hutan. Jadi dilihat itu cantik banget hutan sekarang karena sekarang musim gugur. Sebentar lagi daunnya akan jatuh, tapi sebelum jatuh itu menguning seperti ini. Di sini ada babi hutan, ada kijang, dan saya benar-benar waktu kecil pun sudah inap di sini pakai amak. Kalau sekarang inap di hutan Kalimantan, tapi dari kecil suka sendiri, jadi menyendiri banget memang. Tapi untuk lihat binatang-binatangnya sampai masuk di kelompok babi dan lain sebagainya. Jadi ya kita jalan-jalan. Waktu saya kecil di hutan ini yang saya suka itu juga mengganggu pemburu. Kalau pemburu di sini pemburu legal, mereka boleh berburu tapi bukan karena mereka butuh dagingnya, karena benar-benar cuma olahraga bagi mereka. Dan itu dari kecil membuat saya marah. Jadi dari dulu saya mulai standby di sini. Di sini kita bisa melihat di belakang sana, jauh sana ada rumah-rumahnya dan ini hutan semua. Jadi dari sini saya bisa dengar apakah ada anjing pemburu atau pemburu. Jadi saya tahu saya harus kemana, karena waktu itu untuk ganggu mereka kan anjing kejar babi. Dulu saya biarkan babi lewat dan saya tangkap anjingnya dan saya buang loncengnya. Jadi kalau tidak ada lonceng, anjing belum tentu gonggong waktu dia kejar babi. Dan kalau tidak ada loncengnya, para pemburu tidak tahu satuannya menuju ke mana. Dan yang lagi standby pakai senapan, mereka terkejut karena tiba-tiba satuannya datang, mereka tidak siap. Itu cara bantu satwa. Dulu pun kalau saya nggak sampat misalnya untuk anjingnya berhenti, jadi saya biarkan kijang atau babi lewat dan saya lempar merica di hidung anjing agar dia itu bersin, stop langsung. Jadi satuannya itu nggak dikejar lagi. Saya masuk hutan sendiri di sini dari umur sekitar 11 tahun, 10-11 tahun. Banyak banget kenangan masa kecil saya di sini. Dan dulu saya suka duduk dan bayangin di pohon-pohon ada primata-primata karena saya cinta primata, tapi di hutan sini tidak ada primata.
kita lanjut. Jadi seperti waktu saya kecil dan seperti yang saya lakukan di Kalimantan, saya juga baca jejak. Di sini itu kelihatannya tempat di mana babi hutannya tidur. Seperti dengan satwa liar di Kalimantan, hari ini mendung, dingin, cocok untuk ikutin satwa. Dan bisa dengar lah, hutan di sini jam sekali. Gak ada suara sama sekali. Untungnya nggak ada angin, jadi kalau dengar jejak satwa itu gampang. Banyak teknik-teknik yang saya pakai sekarang di hutan Kalimantan. Saya belajar waktu saya kecil di sini. Karena ya 2 jam-jam per hari-hari saya sendiri dulu tinggal di hutan ini. Sekarang 30 tahun kemudian saya masih hafal semua di sini. Tidak banyak berubah. Kenapa tidak banyak berubah? Karena vegetasi di Eropa dan khususnya di Prancis Selatan juga pertumbuhannya itu pelan sekali. Baik, pohon ini sekitar maksimal 15 meter, tidak bisa lebih tinggi. Dan semuanya, serba yang di bawah segala itu berkembang itu pelan sekali dibandingkan hutan tropis. Hutan tropis saja kan kalau kita bersihin mungkin nggak ada, dalam ukuran 5 tahun pohonnya sudah sebesar ini ya. Sedangkan yang ini mungkin umurnya udah 20 tahun di sini, bahkan lebih. Sana di lembah ada jalan. Zaman dulu pemburu, dan saya yakin masih berlaku sekarang, pemburu itu lepas anjing di bawah dan mereka nunggu di atas pakai senapan. Jadi saya diantaranya coba tangkap anjing dulu. Dan karena sekali saya terlambat, jadi saya nunggu sama pemburu. Dan pas kijangnya datang, orangnya siap nambak, saya dorong pemburunya. Waktu itu urusannya jadi heboh, saya dorong, saya langsung lari. Ya, repot juga sampai ke polisi dan lain sebagainya. Tapi waktu itu bangga banget merasa menyelamatkan kijang itu. Jadi ini memang dari pola rumputnya itu juga memang bekas babi kijang. Sayangnya karena sekarang orang lagi berburu, satunya jauh lebih hati-hati daripada di musim panas atau musim semi di mana satuannya itu tidak diburu. Jadi di sini mereka berburu di musim gugur dan musim dingin kecuali ada salju. Dan di hutan ini banyak sekali itu kenangan-kenangan saya itu. Saya dulu biasanya di bulan Juni saya bisa masuk kelompok pun babi hutan karena mereka pas punya anak tidak bisa jalan cepat. Dan jadi sepanjang musim panas saya bisa bersama mereka. Salah satu trik saya adalah saya itu kotorin baju saya dengan kotoran babi biar bau manusia tidak terlalu tajam dan saya bisa masuk sama mereka. Sayangnya anak-anak babi hutan yang saya ikutin itu di bulan Oktober atau November dibunuh sama pemburu di sini. Jadi dari kecil itu buat sakit hati banget. Dulu saya ingat juga di hutan ini ada queue blanche namanya, itu rubah yang saya sering lihat, itu dia punya ekor putih, makanya dalam bahasa Prancis itu queue blanche. Dan satu hari saya lihat dia di dalam lubang, ternyata nggak gerak, saya tarik ekornya dan dia mati di dalam dan ada bekas peluru. Waktu kecil saya nangis banget itu. Jadi ikatan-ikatan saya dengan hutan dan satwa, walaupun bukan di hutan tropis, ya semua berasal dari sini.
Dan sekarang saya mau dapatin satu gua yang ada di sini. Saya mau liatin ke kalian. Ini seperti di Kalimantan, pohon di mana babi itu datang untuk mengasah taringnya. Jadi karena itu pohon pinus, kulitnya gampang lepas dan dia menjadi terluka seperti ini pohonnya. Dan itu tipikal dan ada bekas baru bisa dilihat di sini. Merah seperti pohonnya berdarah.